Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan pelaksanaan magang pengajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Rinda Marcella Nurfatona, NIM 2007050011 dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada magang pengajaran matematika kali ini, saya mengajar pada mata kuliah Teori Peluang kelas B Pendidikan Matematika yang diampu oleh dosen yaitu Bu Dwi Astuti. Pada laporan pelaksanaan magang pengajaran matematika, di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, deskripsi mata kuliah yang digunakan saat magang dan kondisi kelas saat magang. Yang kedua, rencana pembelajaran SAP yang digunakan saat magang. Yang ketiga, bentuk evaluasi yang digunakan saat pembelajaran di kelas magang. Dan yang keempat, video praktik magang di kelas pendidikan matematika kelas B. Untuk deskripsi mata kuliah yang digunakan saat magang, yaitu magang pengajaran dilaksanakan pada semester 2 dengan bobot 3 satuan kredit semester atau SKS. Kegiatan magang pengajaran matematika yang dilaksanakan pada mata kuliah Teori Peluang dengan dosen pembimbing magang yaitu Bu Dwi Astuti selaku dosen program studi pendidikan matematika Universitas Ahmad Dahlan. Kegiatan magang mewajibkan mahasiswa terjun langsung untuk mengajar mahasiswa S1. Namun, dikarenakan adanya pandemi COVID, kegiatan mengajar secara langsung ditiadakan dan digantikan pembelajaran secara daring atau online. Selama proses magang, saya menggunakan platform pada Google Meet. Selain itu, saya juga menggunakan grup WA kelas. Saya mengajar mata kuliah Teori Peluang pada siswa kelas B yang berjumlah 26 mahasiswa. Sebelum memulai mengajar, saya terlebih dahulu melakukan observasi pada tanggal 18 Juni. Di situ saya melihat berbagai macam karakter siswa. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juni, pertemuan kuliah dilaksanakan pada hari Jumat ke jam 1 dan 2 di semester 2 dengan materi variansi dan deviasi standar. Kondisi kelas saat magang berlangsung, yaitu perkuliahan dilaksanakan secara virtual atau online karena pandemi COVID yang melanda seluruh dunia, sehingga perkuliahan tatap muka di kelas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, perkuliahan daring dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 7 WIB dengan menggunakan platform Google Meet dan berbantu WhatsApp Group yang diikuti oleh 26 mahasiswa semester 2 kelas B Universitas Ahmad Dahlan pada mata kuliah Teori Peluang dengan pembahasan bab nilai harapan dan variansi dengan subbab variasi dan deviasi standar. Dalam proses pengajaran, dosen menerangkannya menggunakan PowerPoint. Perkuliahan berlangsung selama 90 menit. Mahasiswa yang terlibat mempunyai karakter yang beragam. Ada yang aktif dalam proses pembelajaran dan ada pula mahasiswa yang pasif dalam pembelajaran. Untuk mahasiswa yang pasif, ketika ditanya, ia hanya diam saja. Dalam proses pembelajaran, pada sesi tanya-jawab, mahasiswa masih banyak yang canggung untuk bertanya dan ketika ditanya, mahasiswa masih merasa bingung. Selain itu, ketika mahasiswa diminta untuk mengaktifkan video sebagaimana sebagian mahasiswa masih tidak mengaktifkan video. Mahasiswa sangat slow respon dan membuat dosen bingung ketika mengajar. Selanjutnya, setelah dosen menerangkan materi, mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal yang telah dibuat. Kemudian salah satu mahasiswa diminta untuk menampilkan hasil kerjanya, lalu dipresentasikan kepada teman-temannya untuk dibahas bersama-sama. Kemudian, mahasiswa lainnya diminta untuk menanggapi hasil kerja temannya. Lalu, dosen bertanya apakah ada mahasiswa yang masih merasa kebingungan. Lagi-lagi mahasiswa masih diam saja. Untuk poin yang terakhir, menjelang akhir perkuliahan, dosen memerintahkan para mahasiswa untuk mengerjakan evaluasi guna memperdalam pemahaman tentang materi tersebut.
Ketika mahasiswa masih ada yang kurang paham dan perlu ditanyakan, dosen meminta mahasiswa untuk mendiskusikan di grup WA. Nah, ini adalah rancangan pembelajaran SAP yang digunakan saat magang. Ada 4 komponen tahapan. Yang pertama itu ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan tindakan lanjut. Untuk uraian kegiatannya bisa dilihat di layar. Untuk estimasinya, di sini saya mengajar kurang lebih 90 menit. Metodenya yang digunakan itu diskusi dan perkuliahan online. Medianya saya menggunakan PPT dan WhatsApp Group. Untuk sumber belajar, saya menggunakan buku Teori Peluang edisi 2 dari Abdul Taram 2015, Yogyakarta, JP MIPA Press UAD. Selanjutnya ini adalah bentuk evaluasi yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran di kelas. Dosen memberikan beberapa latihan soal yang harus dijawab mahasiswa. Lalu, latihan soal tersebut dikerjakan bersama-sama. Kemudian mahasiswa diminta untuk menampilkan hasil kerjanya untuk dikoreksi bersama-sama. Kemudian hasil kerjanya itu diperkuat lagi oleh dosen pembimbing yaitu Bu Dwi Astuti. Nah, berikut adalah video pembelajaran harga, harapan, dan variansi dengan subbab materi variansi dan deviasi standar. Nah, untuk mu X kuadrat sama dengan E kali X dikurangi mu kuadrat sama dengan integral dari negatif tak hingga ke tak hingga X min mu kuadrat Fx dx. Nah, biasanya persamaan ini kita bisa sebut dengan persamaan 14. Untuk persamaan 14 itu sigma X kuadrat sama dengan E X kuadrat min E dikali X dikuadratkan. Ini adalah rumus untuk mencari variansi atau ragam. Yang ini adalah pembuktian untuk mencari rumus variansi. Bisa kalian lihat di layar ya. Oke, kita lanjut. Nah, deviasi standar atau simpangan baku. Suatu variabel random X dinotasikan dengan sigma X, didefinisikan sebagai akar positif dari variansinya. Jadi, untuk deviasi standar atau simpangan baku itu dinotasikan dengan sigma X sama dengan akar dari var X. Dapat kita lihat pada contoh 5.8. Hitunglah ragam dan simpangan baku. Misalnya, X adalah menyatakan banyak TV merek H yang terjual dalam seminggu dengan distribusi probabilitas sebagai berikut. Ini dapat kita lihat tabel distribusi probabilitasnya. Selanjutnya, nih, kan di sini ada angka ya, ada jawaban yang belum terisi. Kita sama-sama ngerjain ya. Untuk variansi, itu tadi kan rumusnya sigma kuadrat sama dengan var X sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Jadi, sebelum kita mencari EX kuadrat, terlebih dahulu kita mencari EX. Untuk mencari EX itu rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan E6 dikali X pangkat 2, dikali X dikali Fxi. Maka didapat hasil 0 kali 0,1 ditambah 1 dikali 0,1 ditambah 2 kali 0,2 ditambah 3 kali 0,3 ditambah 4 kali 0,2 ditambah 6 dikali 0,1. Coba saya mau tanya sekalian perkenalan nih. Untuk yang hasil dari EX itu adalah berapa? Coba Mbak
Mbak siapa ya? Mbak Akila. Halo Mbak Akila. Halo Mbak, Itu hasilnya berapa ya Mbak? EX-nya. yang titik-titiknya ini Mbak, G. 9,4. 9, Soalnya CX-nya 0 dikali 0,1 ditambah 1 dikali 0,1 ditambah 2 dikali 0,2 sampai dengan 6 dikali 0,1. Hasilnya 0,6. atau teman yang lainnya bisa membantu. Delapan belas koma delapan ya. 8,2. Bukan, kurang tepat. 8 2,8. 2,8. 2, 8. hasilnya sama dengan 2,7. 2,8. 2,7. Ada yang sama tidak? Apa ada yang masih berbeda? Gimana teman-teman? Halo? 2,8 Mbak. 2,8 masih? 2,8 Mbak. Oke, tulis. Kok punya saya hasilnya 2,7 ya? Yaudah, berarti hasilnya 2,8. Selanjutnya, untuk EX dikuadratkan, hasilnya berapa? Coba Mbak, siapa lagi ya? Mbak Dita. Mbak Dita Agustina. Berapa Mbak? 10,4. 10, 10,4. 10,4. Oke. Nah, itu untuk mencari nilai EX dipangkatkan. Selanjutnya kita mencari nilai EX kuadrat. Untuk mencari nilai EX kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 XI kuadrat dikali FXI. Sama saja seperti yang tadi, tapi ini dikuadratkan. Berapa hasilnya? Siapa yang? Coba saya panggil lagi Mas Ardan Khoirumah. Mas Ardan. Halo Mas Ardan. Iya, Mbak. Berapa kira-kira hasilnya? Berapa Mas? Atau teman yang lainnya bisa membantu. Halo Mas Ardan atau teman yang lainnya? 10,4. 10,4. Oke. Nah. Sehingga var X sama dengan, tadi kan rumusnya adalah EX kuadrat dikurang EX pangkat 2. Berarti kita di sini kita letakkan angka
10 10,4 dikurang 10,4. Maka didapat hasil 0. Mbak mau tanya, Iya, itu yang EX dikuadratkan itu bukan yang hasil dari 2,8 dikuadratkan ya? Iya, Mbak. bukan. Harusnya 7,84. Oh iya, Ding. Nggih, benar. Hasilnya berapa? 7,84. 7,84. 7,8. Nah, Bukan yang didapat. Yang mana? yang EX dikuadratkan. Yang ini? Yang di atasnya Yang iya. itu Oh, Kan 2,8 dikuadratkan. dikuadratkan. 7,84. Yang bawahnya 10,4. 4. Oke. Berarti di sini kita taruh 10,4 dikurangin 7,84. Ini dihasilkan jadinya berapa? 2,56. 2,56. Oke. Untuk variansi, apakah ada yang mau ditanyakan? Halo teman-teman. Apa masih bingung atau agak kesusahan? Gimana? Untuk mencari variansi. Halo? Gimana? Insya Allah paham, Mbak. Oke. Nah, untuk mencari simpangan baku itu tadi rumusnya adalah sigma sama dengan akar dari var X. Sigma dari var X berarti kan ini ya 2,56. Berarti akar dari 2,56. Itu berapa? Akar dari 2,56. 1,6. 1,6. 1,6. Oke. Sampai sini ada yang masih mau ditanyakan? Kalau enggak, saya lanjut ya.
laporan saya taruh di kolom deskripsi, dan untuk video lengkapnya saya cantumkan di kolom deskripsi juga ya. Ya udah. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.